Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Di kesempatan kali ini kita bertemu secara daring, ya. Di kondisi COVID seperti ini, rawan sekali untuk tatap muka langsung alias luring. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membangun personal branding untuk meningkatkan rasa percaya diri, gitu ya. Nah, sebelum menuju ke sana, sebelumnya saya absen dulu untuk seluruh anggota yang ada di Google Meet ini. Yang pertama Pak Ahmad Yusuf ya. Oke, Pak. Ya, minta tolong untuk menunjukkan kehadirannya ditampilkan videonya, Pak. Oh, loh. Belum, Pak? Ya, belum. Bentar. Oke, yang kedua Bu Eko sudah hadir. Saudara Eko. Saudari Ibu Landari. Oke, sudah. Saudari Anggita sudah. Nah. Yang terhormat Saudari Binovi. Saudara Dodi sudah hadir. Saudara Yeni hadir, Pak. Tolong ditampilkan kameranya. Oh, siap Pak Panji. Saudari Yeni hadir. Saudari Hadir, Pak. Dina hadir ya. Oke, sudah hadir semua. Kurang Saudara Agus ya ini ya, belum hadir ya. Saudara Agus belum hadir. Ya nanti kita Max pasti akan menyusul nanti. Oke. Sebelum kita memulai ke materi inti, kita buat kesepakatan dulu di mana di 2 kali 45 menit ini ya, semuanya wajib menyalakan kameranya. Tidak ada yang terkecuali satupun menutup kameranya itu. Dan ketika saya menyampaikan paparan materi, harapannya seluruh mix di mute dulu. Baru ketika nanti ada pertanyaan atau saya panggil namanya, semua dinyalakan. Terkhusus yang namanya saya panggil. Pak Yusron dimatikan dulu. Bisa disepakati ya? Bisa disepakati ya? Oke, kalau bisa disepakati. Nah, sebelum beranjak ke materi, bahwa tadi sudah saya sampaikan di awal, kita akan belajar tentang bagaimana membangun personal branding. Sebelum itu, mari kita niatkan dulu. Tujuan kita memang niatnya untuk belajar. Ya, serius belajar, semangat belajar. Bagaimana membangun personal branding untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, di 2 kali 45 menit ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lancar. Marilah kita awali dengan berdoa dulu. Menurut masing-masing, supaya nanti ilmunya juga bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa bisa diakhiri. Ya. Oke. Personal branding. Ada yang sudah tahu apa personal branding? Pak Dodi mungkin. Merek diri. Merek, iya. Merek diri. Yang lain ada lagi? Oke. Untuk pemanasan dulu ini. Pemahamannya sedikit memahami bagaimana nanti itu personal branding, saya tampilkan video dulu. Sudah, Pak.
Zaki, Zaki ngomongin video YouTube gue lagi banyak ngomongin soal pemasaran belakangan ini, dan gue ngomongin soal funnel persahabatan. Gue cerita bahwa dalam hidup lo berbisnis ataupun lo berkarya, jangan kita tuh pindahin dari orang yang kenal jadi sahabat, dari temen, tahu jadi kenal, kenal jadi teman, teman jadi teman main jadi sahabat. Itu sebenarnya adalah customer journey, dari awareness sampai kepada evangelist, sampai orang yang saking suka produk kita sampai mau ngebelain. Terus dia nanya soal personal branding. Terus dia nanya, kegiatan personal branding yang gua suka lakukan yang kira-kiranya punya dampak tuh apa? Nah, sebelum gue jawab, gue mau ngasih tau sama yang lain dulu. Personal branding itu adalah sesederhana ini. Kegiatan ngasih tahu orang kita siapa. Udah. Personal branding adalah kegiatan untuk ngasih tahu orang kita siapa, supaya kita supaya kita berhenti mengejar uang dan membuat uang mengejar kita karena uang kenal kita siapa. Gue ulang. Personal branding adalah kegiatan kita cerita sama dunia kita siapa, supaya kita berhenti ngejar uang dan membuat uang ngejar kita karena uang kenal kita siapa. Gue tanya sama lu. 4 menit video barusan dari Panji Pragiwaksono tentang personal branding. Kalau boleh saya garis bawahi, Panji tadi menyebutkan bahwa memberitahu kita itu siapa sebenarnya, gitu kan ya? Memberitahu kita itu siapa. Lalu dengan mudahnya, hal yang paling mudah untuk memberitahu kita siapa itu ya dengan karya kita, dengan produk yang kita buat secara konsisten. 3 itu yang nanti menarik ini untuk kita bahas nanti di pembahasan berikutnya, ya. Nah, sebelum beranjak ke sana, saya ingin interaktif dengan saudara-saudara semua yang ada di Google Meet ini. Dimulai dari Dodi, coba dinyalakan anunya. Ya Pak. Ini, setelah menonton video tadi, kira-kira dalam benak Dodi, personal branding apa yang selama ini ada di dalam diri Dodi? Coba disebutkan. Oh, saya adalah orang yang powerful, all out, Powerful, all out. dan apa adanya. Itu yang selama ini orang tahu tentang Dodi. Iya Pak. Mungkin seperti Yang lebih menarik ini, hal yang menarik tentang personal branding. Nah, ini apa sih personal branding itu? Nah, kita bertanya-tanya. Ya, bener tadi yang disampaikan Dodi, merek, cap atau apa gitu. Nah, who are you? Tentang personal brand itu siapa? Menunjukkan siapa dirimu, apa yang ada dalam. Langsung selanjutnya, what have you done? Apa yang telah Anda lakukan sebelumnya? Nah, jadi selama ini kisaran umur berapa ya? 17 tahun semua ya? 17 apa 16 ini? 17 ya? 18 Pak. 18 ya? Selama 18 tahun hidup itu apa yang telah Anda hubungannya sama karya atau sama produk yang telah Anda buat secara konsisten? What will you do? Nah, apa ini bahasa Indonesianya ini? Apa visi misi Anda ke depan? Nah, ke depan. Artinya pembahasannya tentang personal branding, siapa Anda saat ini, apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, dan apa yang akan Anda lakukan ke depan. Yang hubungannya, sifatnya itu adalah seperti yang disampaikan Wulandari tadi, kelebihan yang ada dalam diri kita yang kita tonjolkan untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, ini proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Karakteristik dari personal branding itu apa? Memiliki ciri khas. Antara Pak Panji dengan Yusron dengan Dodi beda secara ciri khasnya, gitu kan ya? Apakah ada mungkin
ada persamaan? Ya mungkin ada, kemungkinannya itu juga pasti ada, tapi kecil. Wong yang sudah kembar identik aja kadang-kala memiliki khas yang berbeda juga kan karakternya gitu. Yang kedua relevan, bukan diada-adakan. Intinya sama persis dengan keadaan yang nyata pada diri Anda saat ini. Konsisten, nah kembali lagi ini menarik ya, konsisten. Kalau tidak konsisten bagaimana? Ya bukan menjadi personal branding. Saya pernah Pak juara 1 matematika SD. Sekarang saya tidak pernah juara lagi. Ya sudah, taunya ya cuma itu saja kan. Jadi bukan personal branding, bukan kamu ahli matematika atau bukan juara matematika. Lanjut ke kriterianya. Nah, ini hal yang paling menarik. Apa saja kriteria dari personal branding? Nah, nanti ke depan coba kalian lebih dalami lagi dengan tugas-tugas yang akan saya berikan. Keotentikan. Apa maksudnya? Nah, keotentikan ini adalah jadi diri sendiri gitu ya. Dibangun dari kepribadian yang sejati yang mencerminkan karakter, perilaku, nilai dan visi yang ada dalam diri kalian. Merek atau personal branding juga harus selaras dengan ambisi yang ada dalam diri kamu. Integritas. Wah, ini harus berpegang pada pedoman moral dan perilaku yang ada dalam ambisi diri kamu. Apalagi konsisten. Yang ketiga, berkali-kali kalimat konsisten ini, kata konsisten ini ya, berkali-kali. Yang keempat, spesialisasi. Menjadi generalis tanpa satupun keterampilan, kemampuan atau bakat khusus akan membuat brand tidak unik, spesial dan berbeda. Konsentrasi pada satu bakat, inti atau keterampilan yang unik. Apa bakat kamu, keterampilan apa, fokuskan di sana, perdalam, kembangkan gitu ya. Berwibawa. Sama seperti nama saya ini ya, Panji Setia Wibawa, tapi ya, amin. Dipandang sebagai seorang ahli yang atau seorang pemimpin yang efektif. Yang keenam, keberbedaan. Maksudnya apa? Different, berbeda. Diri kita itu berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain sama-sama misalkan memiliki karakter dengan kita, pastilah kita cari apa yang berbeda dari diri kita dengan orang lain itu. Relevan, sama seperti tadi. Visibilitas, pengulangan terus-menerus, hampir sama dengan konsisten. Kegigihan, dibangun memerlukan waktu untuk tumbuh, harus bersabar. Artinya apa? Personal branding ini kemungkinannya kecil berhasil kita bentuk dalam waktu yang singkat. Jadi harus konsisten, sabar, jangan menyerah, percaya terhadap diri sendiri bahwa kita mampu untuk membentuk personal branding itu. Kebaikan. Personal brand akan menghasilkan hasil yang bertahan lama dan baik jika itu positif. Nah, tadi seperti yang disampaikan Wulandari tadi, bahwa itu positif, itu akan baik. Personal brand yang dibuat harus berkaitan dengan hal yang positif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir, nah ini, kinerja. Elemen personal brand yang paling penting adalah personal brand itu dikenal. Untuk dikenal, maka membutuhkan kinerja yang dan perbaikan terus-menerus bila tidak brand hanya akan menjadi merek yang memalukan. Artinya apa? Kita pernah nih buat karya nih ya, buat karya. Setelah itu ternyata masih kurang bagus, kurang otentik atau kurang berbeda dengan yang lain, kurang maksimal ya, kita perbaiki terus-menerus. Kinerjanya seperti itu. Itu ya. Oke. Tips personal branding untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sudah tampil ya? Oke. Yang pertama, jangan suka meminjam uang. Wah, ini tips dari Pak Panji. Kenapa? Karena yang sifat-sifatnya seperti itu akan merusak citra nama baik kita. Gitu ya. Itu. Buat diri kamu menjadi orang yang termasuk golongan 10% expert dari 100 orang. Artinya apa? Prestasi perlu digarisbawahi, karya, produk. Nah, kita buat produk kita, karya kita. Lah tadi yang disampaikan Pak Dodi, disampaikan Dodi masalah aku ngeyel, itu gimana? Ya itu menjadi mereknya Dodi, tapi yang sifatnya karya perlu penambahan sedikit, yang perlu ditingkatkan.
keberaniannya untuk menghadapi apa gitu, misalkan seperti itu. Ya. Prestasi yang produktif. Gitu ya. Kita buat prestasi. Say no untuk status galau di sosmed, kurangi yang sifat-sifatnya, konotasinya kurang baik atau negatif di dalam diri kita. Selalu tebarkan positif yang ada di sosmed kita. Karena tidak ada untungnya memberitahu kegalauan kita di sosial media. Memakai nama asli untuk akun-akun. Nah ini. Contohnya di akun Google kalian. Namanya harus asli sesuai itu. Itu menunjukkan ini nama saya percaya bahwa nama saya membawa berkah, membawa rezeki. Bukan misalkan diganti kupu-kupu, misalkan malam minggu. Nah, apa namanya akunnya malam minggu kan enggak masuk kan gitu ya. Mulai dengan belajar menulis, bisa membuat karya itu. Buat komen yang punya ciri khas tersendiri, yang berbeda dengan yang lain. Misalkan hebatnya itu dikali 38, aminnya kali 57. Boleh, ciri khas. Bisa membuat website sendiri. Hindari yang sifatnya sara atau pornografi. Pokoknya yang negatif-negatif dikurangi lah. Kita perbanyak kegiatan sosial. Karena apa? Percuma kalau misalkan kita punya personal branding, tapi kita sosialnya juga lemah. Gitu ya. Perbesar kapasitas diri. Update berita. Ini ilmu-ilmu yang seperti ini yang kurang di zaman sekarang. Pengennya instan tanpa membaca berita yang valid. Yang terakhir, buat karya. Kembangkan kreativitas Anda secara konsisten dan memiliki dampak positif untuk diri Anda dan orang sekitar. Mulai dari sekarang, dari hal yang terkecil. Oke, untuk memperdalam materi, coba kalian mengerjakan tugas atau LKPD yang akan Pak Panji berikan. Berikut tugas, silakan kalian catat, nanti kalian kumpulkan di Google Form yang sudah Pak Panji share. Gitu ya. Tampilannya sebenarnya seperti ini. Apakah sudah tampil? Sudah ya? Halo? Halo? Sudah. Oke, ini lembar Sudah, kerja, Pak. lembar kerja Halo, peserta sudah. didik. Oke. Tugas yang pertama yang nanti akan perlu kalian presentasikan di pertemuan berikutnya, ya, di minggu depan, yakni mengapa kalian perlu memiliki personal branding. Nanti dipresentasikan. Satu anak maju ke depan. Itu ya. Yang berikutnya, coba identifikasi kelebihan dalam diri sehingga dapat digunakan sebagai personal branding. Kelebihan apa yang ada dalam diri kalian yang nantinya bisa kalian gunakan menjadi personal branding kamu. Jelaskan mengapa personal branding dapat meningkatkan rasa percaya diri. Gitu ya. Buatlah personal branding kalian lalu presentasikan di depan kelas. Apakah ini sama seperti tadi Pak Panji suruh buat gambar? Itu hanya salah satu langkah untuk menginterpretasikan bagaimana diri kamu. Sebenarnya sih seperti itu. Tapi ini coba lebih serius. Yang perlu digarisbawahi adalah karya positif yang bermanfaat bagi orang sekitar dan konsisten. Oke, kerjakan dimulai dari sekarang. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Yuk, silakan. Saya kasih Saya, waktu. Pak. Oke, silakan. Begini, Pak. Bagaimana cara kita itu bisa memperkenalkan diri kita terhadap publik? Anggita ya? Dan apakah kita, iya, apakah kita harus mempunyai keterampilan atau skill tersendiri supaya kita mempunyai personal branding itu sendiri? Pertanyaan yang Kalau sangat kita- luar biasa dari Anggita. Setuju, Iya, Pak. Pak Panji setuju dengan Anggita bahwa kita harus menunjukkan apa yang ada dalam diri kita dulu, potensi. Nah, garis bawahi potensi yang ada dalam diri kita. Potensi apa nih selama hidup, selama berapa tahun tadi? 17 tahun semua ya ini ya. 17 tahun potensi apa yang ada dalam diri kita saat ini. Dan itu perlu berulang-ulang, perlu berkali-kali dan penuh kesabaran untuk menunjukkan bahwa itu layak disandang atau mungkin inilah saya. Inilah karya saya gitu ya. Gitu ya. Caranya bagaimana?
Ya sekarang ini sosial media sangat luar biasa bagi saya gitu ya. Tampilkan aja, lempar saja di YouTube, lempar saja di akun Instagram, lempar di Facebook, orang pasti tahu sendiri. Yang penting pondasinya ini apa dulu, pondasinya apa yang membedakan kamu dengan yang lain. Oke, bisa dipahami yang kita ya. Thank you. Yang lain? Bisa, Pak. Ada satu lagi, Pak. Oke. Cukup menarik. Sekarang ini kan banyak sekali yang berlomba-lomba membuat vlog ya, Pak ya. Iya. Nah, banyak sekali macam-macam vlog. Jadi ada pun vlog-vlog yang terkesan alay juga. Oke. Apakah itu juga akan menampilkan personal branding dia juga, Pak? Iya. Tadi saya bisa digarisbawahi lagi bahwa seperti yang disampaikan Wulandari ya, bahwa tadi yang sifatnya personal branding itu kan yang potensi positif gitu ya. Pertanyaannya, alay ini potensi positif atau apa kan gitu ya? Nah, gitu. Tadi Dina tadi menyebutkan saya mudi, Pak. Mudinya ini bisa menghasilkan potensi positif apa enggak gitu. Bisa membuat karya apa tidak kan gitu. Kalau itu bentuknya produk. Gitu ya. Oke. Yang lain? Saya rasa bisa dipahami ya. Artinya minggu depan semua harus sudah siap mempresentasikan bahwa inilah saya, inilah personal branding saya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu ya? Gitu ya? Semua siap ya? Oke. Kesimpulannya adalah perlukah kita sebagai manusia atau sebagai pelajar memiliki personal branding? Perlu sekali, Pak. Itu untuk masa depan kita. Mungkin diawali dari usia sekolah itu menjadi modal untuk menunjukkan siapa diri kita nanti, gitu, Pak. Yes, menarik sekali. Betul. Bagi yang lain juga demikian ya. Artinya personal branding ini bukan hanya untuk meningkatkan percaya diri kita, juga sifatnya nanti demi karir kita. Yang nanti materi karir ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya lagi ya. Gitu ya. Sepakat ya? Jadi nanti materi kita ini beruntun dulu. Dari personal branding, percaya diri dulu, kalau sudah percaya diri, ke karir. Gitu ya? Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Masih semangat hari ini? Semangat, Pak. Semangat sekali. Oke. Kita ketemu minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Panji sudah nge-share di chat link untuk evaluasi. Di mana evaluasi nanti berfungsi untuk perbaikan bagaimana ke depan mengajarnya Pak Panji, bagaimana nanti enaknya kita supaya ilmu kita sama-sama bermanfaat gitu ya. Kalian isi, butuh waktu 5 menit saja, selesai kok. Cuma sedikit soalnya gitu ya. Gitu ya. Sepakat Iya, semua Pak. ya. Oke. Tanyakan lagi? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Cukup, Terima Pak. kasih. Cukup jelas, Pak. Iya, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Kita akhiri, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kehidupan kalian semua. Amin. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.